Bisa kita mulai untuk pelajaran hari ini? Ya. Sebelum pelajaran kita mulai, hendaknya kita berdoa dulu. Silakan salah satu menyiapkan untuk berdoa. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Semuanya sehat? Ada yang sakit? Gak ada? Berapa jumlahnya yang berkurang? Ada. Siapa? Putra sama? Kenapa? Meriah. Rindukan kasih sayang ini? Ya. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya saya mengecek kehadiran kalian dulu ya. Meskipun sebenarnya tadi kalian sudah sampaikan dua anak yang sudah masuk, tapi tidak mengapa ya. Kita akan langsung dulu. Abdul Aziz Irsyad Nafis, Aulia Rohman, Fadli Rohman, Khalid, Zaki, Ansor, Saudin, Muklas, ada ya, sakit. Putra Sidik, sakit. Baik, mudah-mudahan teman kalian yang saat ini sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Baik, anak-anak, antum tahu nggak apa itu teks prosedur? Yuk, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Zaki? Teks yang berisi langkah-langkah atau cara-cara melakukan atau membuat sesuatu. Teks yang berisi tentang langkah-langkah atau melakukan sesuatu ya, tepat sekali. Ya. Atau mungkin ada yang mau memberikan jawaban yang lain? Nafis mungkin? Nafis? Belum tahu. Baik. Kalau belum tahu, ya kita kan belum tahu gitu. Kita kan belum tahu. Baik. Nah, jadi pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan suatu kegiatan, ya, agar tujuan tertentu dapat tercapai dengan benar dan efisien. Jadi urutan atau langkah-langkah melakukan sebuah pekerjaan, ya. Jadi misal, ya, cara mengganti oli. Nah, teks prosedurnya apa? Atau urutan atau langkah-langkah kerjanya itu apa? Berarti ya pertama harus apa? Buka dulu baut pembuangan olinya, terus dikeluarkan olinya sampai habis, terus baru ditutup dulu bautnya, ya. Jangan seperti kakak kalian dulu ya, yang pernah ikut PKL dulu. Jadi pernah melakukan pekerjaan mengganti oli itu, dia lupa nutup baut olinya. Akhirnya apa? Dia masukkan olinya langsung turun ke bawah, dia keluar lagi, gitu. Itu kan berarti tidak sesuai dengan langkahnya seperti itu. Nah, baru nanti diisi dengan oli, terus ditutup kembali. Ya, seperti itu ya. Teks prosedur itu jadi langkah-langkahnya seperti itu. Dalam bidang teknik sepeda motor, teks prosedur sering digunakan untuk menjelaskan cara kerja, perawatan atau perbaikan komponen sepeda motor, seperti prosedur mengganti oli, dengan cek rem, atau membersihkan karburator. Nah, apa sih tujuan dari teks prosedur itu? Yang pertama adalah memberi petunjuk kepada pembaca agar melakukan sesuatu dengan
Nah, jadi ketika sudah ada urutannya, ya sebisa mungkin apa? Ketika melamar pekerjaan itu ya urut gitu loh. Tidak apa? Tidak acak-acakan. Misalkan nomor 1 terus nanti nomor 3 dulu, terus nomor 5 kan? Kalau nggak runtut apa hasilnya? Itu nanti terjadi kesalahan seperti itu. Nah, artinya tidak sesuai dengan langkah. Yang kedua, membantu seseorang memahami urutan langkah kegiatan. Nah, jadi kalau sudah paham, nanti melakukan apa pekerjaannya jadi lebih. Yang ketiga, menghindari kesalahan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Ya, jadi ada langkah-langkahnya itu untuk menghindari kerusakan. Ya. Nah, sekarang ciri-ciri teks prosedur itu apa? Nanti bisa dibaca coba. Menggunakan kata kerja imperatif, kata perintah seperti periksa, bersihkan, pasang, kencangkan. Kata imperatif ya atau kata perintah. Misalkan seperti apa? Periksa, bersihkan, pasang atau kencangkan. Jadi kata kerja imperatif itu kata kerja atau perintah. Yang kedua, menggunakan kata penghubung urutan atau konjungsi ya, konjungsi temporal. Misalkan kemudian, selanjutnya, setelah itu atau terakhir. Misalkan seperti ini. Kita melakukan teks prosedur tentang cara membongkar ban. Urutannya apa? Yang pertama, siapkan alat dan bahannya dulu. Kemudian ya, posisikan sepeda motor dengan menggunakan standar selanjutnya begitu loh. Nah, itu kata konjungsi temporal atau kata penghubung. Yang ketiga, menggunakan kata keterangan cara atau tujuan. Misalnya dengan hati-hati secara perlahan, terus agar tidak rusak. Nah, itu tadi yang saya sebutkan di awal tadi ya, standarkan tengah agar apa? Tidak terjadi kecelakaan kerja. Yang keempat, menyajikan langkah-langkah berurutan dan logis. Nah, urutannya itu harus jelas, ya, harus jelas dan juga logis ya. Artinya bisa dipahami. Terus yang kelima, biasanya terdapat alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan prosedur tersebut, ya, melakukan prosedur tersebut. Selanjutnya strukturnya apa? Struktur teks prosedur itu. Yang pertama ada tujuan. Tujuan ini berisi penjelasan singkat mengenai maksud atau hasil yang ingin dicapai dari kegiatan yang akan kita kerjakan. Misalkan membersihkan rantai motor agar tidak berkarat dan berfungsi dengan baik di sini. Terus kalau teks prosedurnya tentang kita presentasikan ke baik, karena pelajaran sudah selesai, silakan kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan salah satu memimpin doa. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis dan juga sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.